Halo, sore-sore. Ya, ya. Halo, halo Bli. Bentar ya. Oke. Halo, Mbak Lisa. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan TM Share. Kali ini sudah masuk ke volume 69. Hari ini saya, Fitria, akan ngobrol bareng dengan Beli Timbul dari kelompok Cepuk Alam Mesari dari Nusa Penida dengan tema Rawat Nyawa Tenun Cepuk. Ini Beli Timbulnya sudah online. Saya mau invite beliau untuk gabung dengan kita. Baik. Halo, sore Bli. Halo, Halo, suara saya bisa didengar dengan baik? ya terdengar dengan Ag- sangat baik. Oke. Kayaknya gema ya Bagaimana suara dengan saya ya? suara saya? Bisa Oh diterima enggak, dengan baik? mm-mm, Enggak ya? aman. Teman-teman yang Mm-mm. lagi pantau, apakah suara saya dan suara Beli Timbul bisa didengar dengan baik? Boleh komen, biar kita bisa perbaiki mumpung baru mulai. Baik, langsung aja ya. Jadi saya mau sapa sekali lagi untuk Sobat Teras Mitra semuanya. Senang bisa gabung di TM Share volume ke-69 dengan tema rawat nyawa tenun cepuk. Kali ini saya ditemani oleh nama lengkapnya sih I Gede Agustinus Darmawan, tapi panggilan sayangnya Beli Betul. Timbul gitu ya. Langsung saya ikut Ah, manggilnya Beli Timbul aja, biar ya. biar lebih seru. Baik, Beli Timbul ini adalah tim dari kelompok Tenun Cepuk Alam Mesari yang ada di Nusa Penida, Bali. Untuk teman-teman yang mungkin belum kenal beliau, tapi akan lebih seru kalau Beli Timbul perkenalan dulu deh. Memperkenalkan diri Oke. dulu, siapa dan bagaimana kegiatan yang dilakukan di sana. Monggo Beli Timbul. Halo semua, selamat sore. Sorry, Nama sorry. saya I Gede Agustinus Darmawan, akrab dipanggil Timbul. Itu nama kecil. Oke, Ya. sore ini saya bergabung di uh, live IG-nya Teras Mitra Mhm, untuk bercerita tentang kesempatan saya kemarin bersama teman-teman mhm, di Nusa Penida. mhm, Itu kegiatan uh, pendampingan, mhm, pemberdayaan untuk kelompok
Tenun Cepuk Alamesari. Mhm. Nah, saya berasal dari Bali, uh, tepatnya dari Kabupaten Badung, begitu. Oke, baik. Ya, Mbak. Oh, oke. Saya lupa tadi nginfo ke teman-teman, untuk teman-teman yang baru gabung, silahkan saya akan ngobrol santai dengan Beli Timbul. Kalau teman-teman ada punya pertanyaan, silahkan ditulis di chat. Nanti kita bisa obrolkan bareng dengan Beli Timbul. Gitu ya, teman-teman yang lagi pantau. Oh, ini ada request suaranya Beli Timbul, bisa di-up, bisa dinaikkan sedikit, agak Oke, tes, dikencengin. tes, tes. Kencang, kencang. Mas Okta gimana? Sudah oke atau belum? Mudah-mudahan sudah oke ya. Mudah-mudahan Baik. sudah oke. 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 Nah, kalau kegiatannya Beli Timbul sendiri di saat-saat ini, di hari-hari ini, apa sih kesibukannya Beli Timbul sendiri? Kalau saya sendiri, kalau dibilang sibuk sih enggak sebenarnya, cuma pura-pura sibuk aja. Uh, Mudah-mudahan bisa segera gabung. Ya. Oke, Heeh. ya. Oke, saya ulangi, Mbak. Kegiatan saya adalah di bidang seni rupa. Ya, kebetulan saya apa namanya, melukis menggunakan uh, pewarna alami, yaitu Oh. pewarna tekstil alami yang coba saya tuangkan ke media kanvas. Ada contohnya, mungkin bisa saya perlihatkan. Boleh, boleh, boleh. Itu ada contohnya. Oh, wah. Keren Kebetulan itu ada sekali. pesanan. Jadi tone warnanya seperti monokrom ya. Itu Hmm. warna alami itu. Kalau itu dari warna apa, Beli? Itu dari warna Pewarna. mahoni. Oh, Ya, mahoni. mahoni betul, Mbak. Oke. Nah, oke, di samping saya melukis di kanvas juga eh, saya kebetulan tergabung dalam komunitas mural di Denpasar. Hmm. Jadi komunitas mural namanya itu adalah Jamur Komunitas, Hmm. khusus untuk menggambar-gambar tembok gitu. Oke. Jadi saya Ini seru ya, mencoret gitu. seniman tapi kemudian mendampingi teman-teman penenun gitu ya. Nah itu dia Ini nanti suatu ya, keunikannya di sana. Iya, bisa Mbak. nyantol ke situ ya, dari yang seniman, mural, lukis, terus kemudian menjadi pendamping untuk kelompok tenun Ah, cepuk gitu ya. Gitu. ya mungkin Di itu yang dibilang jodoh ya, Mbak. Nggak akan kemana ya. ya. Tapi saat ini masih masih aktif gitu Budi, untuk mendampingi di Cepuk Alam Mesari, Alam Mesari. Kalau untuk sekarang sih kebetulan program terakhir sudah Mhm. berakhir eh, pertengahan pertengahan tahun kemarin. Jadi bulan Maret itu sudah Oke. berakhir. Ya. Sekarang cuma tinggal kita apa namanya memantau lewat Pantau aja ya. via Mhm. telepon. Iya, betul. Siap, siap. Mm-mm. Oke. Ini kita langsung akan, tadi udah sedikit mengenai Beli Timbul, kesibukan beliau saat ini. Nah, kita sekarang pengen tanya nih mengenai pendampingan yang beliau lakukan waktu di Nusa Penida. Jadi apa namanya, yang mendasari program pendampingan yang ada di kelompok tenun Alam Mesari itu seperti apa sih, Bli? Kok bisa sampai nyangkut di situ gitu? Nah, itu ceritanya unik sekali itu. Ketika tahun eh, sekitar Ya. 2018 awal, Mhm. Mhm. itu saya dicari oleh Beli Gede dari Yayasan Wisnu. Itu Hmm. yayasan payung untuk program
di ekologik Nusa Penida ini. Mhm. Jadi kebetulan saya waktu itu sudah bermain di warna alami dan ditawarkan untuk berbagi eh, tentang pengetahuan yang sedikit saya tahu tentang pewarnaan alami, dan ditawarkan untuk ikut program itu menjadi Mhm. pendamping dan narasumber di sana, Mbak. Begitu. Oke. Jadi dari Yayasan Wisnu ya yang merekomendasikan Beli untuk jadi pendamping Betul. di Nusa Penida ini. Baik. Iya, betul, Mbak. Kalau kan kalau tenun di Bali itu ada banyak ya. Ada yang Ah, apa betul, Mbak. namanya eh, nggak cuman cepuk aja kan. Tapi Ya. karena kita lagi bahas tentang cepuk nih, saya pengen dong diceritain Mm-mm. sejarah tenun cepuk Nusa Penida itu seperti apa sih, Bli? Terus Oke. fungsi gunanya itu untuk apa? Apakah orang sampai sekarang masih pakai atau seperti apa Mm-mm. sih ceritanya gitu? Oke. Eh, saya mencoba untuk menceritakan sedikit tentang Oke. sejarah tenun cepuk yang kami pelajari kemarin di Nusa Penida ya, Mbak. Mhm. Eh, itu kalau menurut cerita masyarakat setempat, Mhm. itu tenun cepuk ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman Mhm. kerajaan dahulu. Dan Mhm. eh, itu memang menggunakan pewarna alami ya dari dulu ya, Mhm. pewarna Ya. alami. Nah, nah kalau tenun cepuk itu sendiri itu memang apa namanya, ciri khas dari Nusa Penida, Pulau Nusa Penida itu sendiri, Mbak. Mhm. Dan tenun cepuk itu sendiri mempunyai apa namanya, beragam jenis motif. Jenis motifnya itu Oh. beragam. Betul. Di samping juga warna dan sebagainya kan. Mhm. Di sini uh, itu per motif itu apa namanya, ada fungsinya. Mhm. Contoh, kalau cepuk kurung itu fungsinya untuk keagamaan. Biasanya berkaitan dengan upacara keagamaan, Mbak. Ya. Seperti itu. Contoh juga ada yang diceritakan sama Bapak Bendesa di Tanglad kemarin. Mhm. Itu untuk apa namanya, ritual, dibedakan, yang memakai itu dibedakan menggunakan warna. Kalau yang Oh. merah mungkin untuk apa namanya, eh, apa namanya, kegunaannya tertentu gitu. Warna Mhm. kuning khusus untuk yang tertentu juga gitu. Oh, oke. Jadi selain Di motif samping juga warna ya. Heeh, heeh. ya, warna juga pengaruh. Nah, selain itu sampai sekarang kalau di Bali itu tenun cepuk itu masih dipakai untuk ritual keagamaan. Contoh, ketika upacara potong gigi gitu ada memakai simbolis tenun tersebut. Mhm. Juga Mhm. Mhm. untuk upacara ketika 3 bulanan anak seperti itu, memakai juga tenun cepuk tersebut, Mbak. Oke, oke. Oke. Begitu. Tapi ada nggak sih beli larangan untuk menggunakan tenun cepuk ini untuk sehari-hari gitu? Apa cuman, oh sayang banget kalau dipakai sehari-hari atau misalnya dibikin baju atau apa gitu sebenarnya boleh nggak? Atau dikembangkan jadi produk gitu boleh nggak sebenarnya? Masih muter sinyalnya. Oke, sudah sudah. Oh, oke. Oh, jadi gini, kalau tadi kan diceritakan banyak dipakai untuk upacara keagamaan gitu ya, untuk Betul, potong betul. gigi dan upacara 3 bulanan seperti itu. Tapi ada tidak larangan kalau misalnya tenun cepuk ini digunakan untuk kegunaan yang lain di luar upacara adat? Oke. Eh, itu setahu kami Mm-mm. kemarin itu, kalau yang Mm-mm. dipakai sehari-hari itu ada dia motifnya khusus, Mbak. Kalau saya Mm-mm. sendiri itu kurang memahami untuk jenis motif yang mana untuk dipakai sehari-hari, itu Oke. ada. Mm-mm. Jadi Tapi untuk ada ya. tenun untuk sehari-hari ada.
Terus yang untuk upacara sendiri juga ada dia jenisnya, Mbak. Memang sudah dibeda-bedakan ya. Iya, Mbak. Jadi Ya, untuk benar-benar. Betul, betul, identitasnya sendiri sudah ada gitu. betul, betul, betul. Seperti contoh kan kita juga mengembangkan untuk masker. Nah, itu tenun cepuk yang mana yang kita bisa pakai untuk itu gitu. Nah, itu berarti yang ini ya untuk penggunaan sehari-hari ya yang boleh dikembangkan ya. Iya, Oke. iya Oke, betul, Mbak. oke. Ah, Tapi kalau di upacara adat sendiri saat menggunakan itu biasanya untuk kain bawah gitu ya, untuk kain atau untuk selendang atau untuk apa biasanya beli? ah, itu ada berbagai macam ya. Ada untuk kain kamben bawah, Mm-mm. ada yang untuk selendang, ada juga yang untuk udeng gitu, Mbak. Udang. Oh, ya, 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 baik, baik, baik. Iya, Paham, paham. ada juga. Jadi dalam mungkin laki-laki misalnya warnanya apa, mungkin bisa satu set gitu ya dengan udengnya gitu ya. Iya, ya betul Ya, itu. biar matching. Seperti itu. Iya betul, Mbak. Ya, oke. Terus ini sih, saya mau lanjut nanya lagi. Kalau di daerah ini kan Nusa Penida khususnya di daerah Tanglat ya beli ya Betul. pengrajinnya ya. Itu masih ada berapa banyak sih beli pengrajin tenun cepuk ini? Masih banyak nggak gitu? Eh, Kalau di daerah Tanglat sendiri itu kemarin ketika kami ada di sana itu Hmm? eh, hampir sebagian besar warga masih menenun, Mbak. Untuk terutama untuk yang wanita ya, yang ibu-ibu rumah tangga. Karena di sana kan selain berladang, mereka nggak punya kegiatan lain. Seperti Nusa Penida daerah pesisir itu kemarin kan itu sudah apa namanya ada kegiatan yang kena imbas pariwisata, Mbak. Mungkin dia eh, apa namanya buka toko atau jualan dan sebagainya itu. Kalau di atas Oke. itu cuma berladang aja karena mereka nggak punya pantai juga, belum lah untuk terjemah pariwisata di sana, Mbak. Oke. Jadi karena ini ya banyak mata pencaharian penduduknya berladang sambil seperti menunggu waktu panen juga atau buah bisa dipetik gitu ya. Iya, Itu untuk mengisi kegiatan ya. Sebenarnya seperti iya, Mbak, di betul. beberapa daerah lain ya, tenun sebenarnya bukan jadi mata pencaharian utama tapi untuk mata pencaharian pendukung selagi menunggu sawah atau ladangnya bisa menghasilkan. Seperti itu ya, Beli ya. Ya seperti Oke. itu. Kak, kalau kalau menenun di Nusa Penida ini sebenarnya kalau laki-laki tuh boleh nggak beli menenun? Em, Kalau di Tanglad sendiri, kemarin pengalaman kami itu untuk zaman sekarang, itu laki-laki juga banyak yang eh, membantu istrinya menenun, Mbak. Hmm, Jadi sekarang cowok cewek sudah biasa laki-laki untuk menenun. perempuan sudah biasa ya menenun ya. Ya, Baik, baik. laki-laki perempuan betul. Oke. Lanjut nih. Nah, tadi kan diceritakan kalau penenunnya waktu program masih berjalan masih banyak gitu ya. Tapi dalam saat program berjalan itu ada nggak yang mengkhususkan diri untuk upaya regenerasi atau agar anak-anak mudanya juga ikut semangat ikut nenun gitu? Ada nggak beli? Atau mungkin yang paling muda umur berapa sih yang nenun cepuk ini saat ini? Gitu. Ah, itu menarik itu, Mbak. Ya. Kalau upaya untuk itu sih memang ada di sana dari pengrajin tenun itu sendiri. Jadi supaya tidak terputus di mereka kan untuk menenun. Kemarin yang kami temui itu kalau nggak salah umur 15 tahun satu itu yang Oh, ada masih ya. mau mau ikut aktif menenun gitu, membantu ibunya seperti itu. Cuma itu menjadi suatu permasalahan juga buat kelompok tenun di sana, Mbak. Sebagian besar pengrajin itu kendalanya adalah ketika anak-anaknya itu uh, mempunyai keinginan untuk bekerja di luar Nusa Penida sendiri, Mbak. Seperti contohnya
itu mereka kuliah di Denpasar. Terus setelah kuliah mereka mendapatkan pekerjaan yang menurut mereka lebih Menjanjikan. lebih baik, menjanjikan, ya kan, Mbak? Ya, Nah, ya, ya. itu dia kendalanya. Jadi untuk regenerasi itu masih menjadi PR besar bagi mereka gitu. Ya, ya. Ada Ya. juga yang anak mudanya bekerja di daerah pesisir, pariwisata, Mbak, kan karena lebih menjanjikan ya kan. Cuman setelah terkena COVID-19 ini, pariwisata kan istirahat total di mana-mana ya kan, Mbak. Mudah-mudahan mereka juga mau kembali belajar untuk mewarisi tenun cepuk ini sendiri. Ya, ya, ya. Mm-mm. Oke. Jadi ini ya, sebenarnya regenerasi itu PR atau challenge hampir di seluruh Indonesia ya untuk pelestarian tenun tradisional yang saya dengar seperti itu. Dan regenerasi Betul. ini sebenarnya kunci kalau memang kita mau lanjut atau kita masih pengen lihat nih kekayaan tradisional berupa kain tradisional tetap ada dan lestari itu memang ada di regenerasi. Mudah-mudahan dengan adanya COVID dan meredupnya wisata yang saat ini jadi semangat buat anak-anak muda untuk mau kembali ikut mengulurkan tangan untuk pelestarian tenun tradisional ini ya. Jadi mau belajar nenun, jadi bisa bantu orang tuanya lagi gitu ya. Oke, kalau selama kemarin itu dengan teman-teman di Alam Mesari, selama program itu apa aja yang dilakukan selama di sana? Oke. Kemarin kebetulan kami ikut di 2 program ya, Mbak. Itu program pertama tahun 2018 dan program kedua tahun 2019. Itu program pertama yaitu ketika saya menjadi narasumber di bidang pewarna alami. Dan kami di sana kegiatannya adalah berbagi dengan ibu-ibu di sana, mengajarkan teknik pembuatan warna alami menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar desa Tangla tersebut. Gitu. Dan setelah itu untuk yang program kedua itu adalah programnya penguatan warna alami tersebut. Penguatannya seperti kemarin program pertama itu warna merah dan biru itu masih kurang kuat. Jadi di program kedua ini kami melakukan pelatihan penguatan pewarna tersebut. Dan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan produk turunan. Untuk kesinambungan, jadi agar kain itu tidak cuma terjual dalam bentuk kain aja, harapannya terjual dalam bentuk produk gitu, Mbak. Oke. Nah, waktu pendampingan dan pelatihan untuk pewarna alam itu, kalau yang biasa atau banyak ditemui di Nusa Penida itu pewarnanya apa aja, Belia? Oke. Kemarin itu pewarna yang kami ajarkan di sana dan kebetulan pohon-pohonnya ada di sana yaitu contohnya warna hitam, warna coklat, terus hijau kaki, terus hijau muda, kuning, merah dan biru. Nah, kalau bahannya itu untuk warna hitam itu dari daun ketapang. Oh, wow. Daun ketapang. Dan kebetulan banyak juga di sana. Terus untuk warna coklat itu dari daun mahoni, Mbak. Daunnya ya, malahan ya? Di sini kita menggunakan daunnya, Mbak. Oke. Terus hijau kaki, hijau kaki itu pakai daun ketapang juga. Terus untuk warna hijau muda itu pakai daun mangga kemarin, Mbak. Kebetulan di sana banyak juga ada pohon mangga Nusa Penidanya.
Terus untuk warna Yang kuning merah. itu Mm-mm. warna kuning itu dari eh, pohon gini daun akasia, Mbak. Daun Oh, akasia. daun akasia. Kebetulan banyak sekali di sana dan kurang dimanfaatkan ya kan. Ya, Ah, ya, ya. terus kalau yang merah itu dari kulit akar mengkudu. Kulit akar Oke. mengkudu. Terus yang biru dari daun tarum atau indigo. Itu banyak Indigo. di pesisir pantai itu. Oke. Hmm. Kalau tadi kan hitam dan hijau kaki kan materialnya sama ya, bahan pewarnanya Betul. sama, daun ketapang. Yang membedakan hasilnya itu di bagian mana, beli? Proses yang mana ini? Oh, oke. Itu yang membedakan itu setelah dilakukan pencelupan ke daun itu kan Mm-mm. nanti ada pencelupan ke fiksasi namanya, Mbak. Jadi Oke, oke. fiksasi itu yang menguatkan warna di kain tersebut. Mm-mm. Jadi beda fiksasi, beda hasil warna dia. Oke. Begitu kira-kira. Kalau yang jadi hitam itu difiksasi pakai apa, beli? Kalau yang hitam itu fiksasinya dari bahan tunjung namanya, Mbak. Oh, tunjung ya. Oke. Iya, Jadi lebih pekat. Kalau yang hijau lebih pekat. kaki, Yang mm-mm. hijau kaki dia itu tunjung dengan tawas. Oh, ditambah tawas ya. Mm-mm. Jadi medium. Medium. Oke. Betul. Ini kalau misalnya kayak untuk satu lembar gitu, daun ketapangnya itu sampai berapa banyak, beli kalau untuk mewarnai satu lembar kain gitu? Hmm. Atau biasanya sekali Itu proses itu untuk berapa berapa lembar kain gitu? mm-mm. Itu gampangnya kemarin kita ngitungnya itu satu eh, satu karung daun. Mm-mm. Satu karung daun itu bisa apa namanya mencelup satu selendang. Oh, Satu selendang tenun. Jadi kalau ber- kain itu sekitar 2 sampai 3 karung lah. oke. Mm-mm. Padahal satu karung itu sampai berapa kilo ya? Kalau kalau banyak itu sekitar 5 sampai Sam- 9 kiloan lah. Oh ya, 5 kiloan ya, 5 sampai Mm-mm. 9 kilo untuk satu selendang aja ya, cukup banyak ya. Dan itu daunnya Cukup harus banyak. yang hijau atau daun yang sudah tua atau segala macam Yang daun hijau. yang penting yang hijau ya. Oke. Yang hijau Oke. udah agak tua gitu. Tapi belum Oh, layu sih dia. belum layu. Mm-mm. Oke, daunnya yang sudah Mm-mm. tua, daun hijaunya yang udah tua ya. Ya. Luar biasa nih, padahal kalau hitam tuh susah loh ya, bikin warna hitam itu sama merah ya yang Iya. challenging ya kalau saya dengar. Ya, Soalnya kan merah biasanya. prosesnya kalau warna merah itu kan nggak bisa langsung diwarnai ya, beli ya. Kalau menurut Mm-mm. teman-teman yang biasa pakai pewarna alam, harus ada proses apa itu yang harus didiamin dulu? Apa namanya? Apa kayak Kalau kemarin itu apa namanya? Perminyakan. perminyakan ya, pakai kemiri ya, kalau nggak salah Iya, ya minyak ini ya. kemiri. Oh, minyak Mm-mm. kemiri. Ini pasti Iya, seru banget ini proses merah karena kalau di Indonesia Timur seperti di Sumba atau di mm. Maumere, daerah tenun-tenun ikat Indonesia Timur itu merahnya itu juga luar biasa gitu ya. Serius gitu merahnya Betul. nggak cuman Iya. laku kalau orang Jawa bilang. Berarti memang ada proses Betul. panjang ya warna merah ini. Prosesnya itu, Mbak. Makanya kalau untuk pewarna alami itu memang prosesnya yang kita hargai ya kan. Di samping bahannya memang ramah lingkungan ya kan, Mbak. Iya, Itu iya, dia. iya. Mm-mm. Oke, luar biasa. Terus kalau misalnya eh, selama pendampingan, terus proses belajar pewarna alam, itu sebenarnya challenge terbesarnya atau tantangan terbesarnya apa, beli? Mendampingi Untuk kelompok-kelompok belajar. ini yang Oh, komit menggunakan pewarna alam dan segala ah, ah, ah. romantismenya itu tantangan terbesarnya apa ini, beli? Ah, Boleh kalau di-share? kalau kita bisa cerita itu tantangan terbesar di kelompok itu adalah komitmen ya, Mbak. Ah, ya, Pertama ya, ya, komitmen. ya. Soalnya em,
Kalau di Tanglad itu sendiri, mohon maaf ya sebelumnya, kelompoknya itu memang semangat. Cuma ada beberapa yang memang ibu-ibu yang masih apa namanya buta huruf. Itu satu gini tantangannya. Terus ketika komitmen itu terjadi, mungkin di pertengahan jalan mereka karena terbentur ekonomi ya Mbak, harapannya biar cepat laku barangnya ya kan. Jadi pewarna alami itu kan prosesnya memang lebih panjang, bisa 2 sampai 3 kali proses pewarnaan sintetis ya kan. Iya, itu dia yang memakan waktu. Dan mereka sudah terbiasa dengan pewarna kimia yang Sintetis ya. bikinnya itu cepat, sintetis. Itu prosesnya cepat dan hasilnya juga cepat. Begitu. Memang kalau pewarna alami itu sendiri, kalau memang sudah kita pasarkan, harganya kan di atas dengan pewarna sintetis tersebut. Cuma itu dia kendalanya, Mbak. Ya, ya. Juga kadang-kadang kalau lagi pelatihan gitu kan mesti ngumpul dalam berapa hari, dalam sehari juga full gitu ya. Meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga, itu juga kadang-kadang betul. Gimana itu beli? Nah, contoh kalau di Tanglad itu sendiri, itu kan ibu-ibu itu mereka masih ada yang ketegalan, ngurus ternak juga kan. Jadi waktu untuk pelatihan itu sendiri setelah kalau pagi setelah mereka datang dari ladang, terus latihan. Sore sekitar jam 3-an itu harus sudah selesai karena mereka akan ke ladang lagi untuk mencari makan sapi dan sebagainya. Belum lagi kalau juga ya. Terus. Belum lagi itu kita harus bisa mengatur waktu itu biar tidak berbenturan ketika mereka ada upacara agama. Nah, ini biasa itu di desa kan. Itu dia. Contoh, umpamanya kita udah janji tanggal sekian. Tiba-tiba ada saudara dari salah satu kelompok ini nikahan gitu contohnya. Jadi nggak bisa begini, itu dia. Jadi di situ juga banyak ada tantangannya Mbak, kendalanya di sana. Ya, selain itu juga kadang-kadang juga upacara adat ya, misalnya ngaben yang bareng, itu kan prosesnya sebelum dan sesudah tidak jalan, ada apa. Jadi kita mesti menyesuaikan juga ya Beli ya. Koordinasi untuk waktunya udah luar biasa itu mensinkronkan. Betul. Nah itu dia tantangannya di sana. Jadi waktunya kita nggak bisa kita tentukan akan selesai target bulan sekian, itu nggak bisa sama sekali karena tergantung keadaan di lapangan juga, Mbak. Banyak adjustment ya, banyak yang harus disesuaikan saat di jalan ya, saat ini. Betul. Belum lagi kalau misalnya ada ibu yang masih punya anak kecil, jemput sekolah dan segala kegiatannya kayak gitu. Oke. Ini challenge setiap kita bikin pelatihan di mana aja kayaknya. Tapi tinggal kita pinter-pinternya memadatkan materi dan yang harus kita share. Teman-teman yang masih pantau, kita masih akan lanjut ngobrol nih dengan Beli Timbul mengenai tenun cepuk di Nusa Penida. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat. Mungkin tadi yang belum terbahas di pertanyaan-pertanyaan saya atau belum juga dijelasin sama Beli Timbul, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Apa aja, boleh aja. Yang penting semuanya tentang tenun cepuk yang ada di Nusa Penida. Teman-teman boleh bertanya. Lanjut Beli. Nah, tadi dibilang selain pelatihan untuk pewarna alam, Beli Timbul juga mendampingi untuk pengembangan produk
produknya yang sudah pernah dibikin apa aja, Bli? Kemarin kami pelatihan produk turunan itu uh, mengajarkan untuk bikin kayak merchandise gitu, seperti dompet itu, terus tas untuk ibu-ibu, keperluan ibu-ibu, apa namanya, fashion itu, Mbak. Itu kalau yang teman-teman yang belajar jahit atau bikin produk ini adalah ibu-ibu penenun atau ada kelompok baru yang lain, Bli? Nah, itu dia, di sana yang belajar ini adalah kelompok penenun. Oke. Soalnya di sana terkendala yang mau apa namanya belajar di pelatihan ini cuma mereka-mereka saja gitu. Oh, oke, Ah, oke, oke, oke ya. Oke. Tapi Kalau kemarin sekarang, ketika ya maaf, gimana? kemarin itu kan ada juga program kita itu, satu lagi saya lupa tadi, itu penanaman pohon ya kan. Oh, Penanaman oke. pohon pewarna alami. Di sana di samping juga penanaman pohon untuk apa namanya penyubur tanah dan sebagainya, itu mereka semangat sekali untuk melakukan itu karena mungkin sudah terbiasa berladang gitu ya. Ya, ya, Jadi mereka semangat di sana. lebih familiar. Jadi kalau yang pengembangan produk itu sampai kalau sekarang produknya sudah ada yang siap untuk dipasarkan atau masih teman-teman di Alam Mesari masih bikin prototipe atau ada yang sudah siap dipasarkan, Beli? Kalau untuk sekarang sih sudah ada yang siap dipasarkan, tapi jumlahnya belum begitu banyak, Mbak. Belum banyak Soalnya ya. mereka kan mereka apa namanya masih konsentrasi untuk membuat tenunnya dan untuk membuat produk itu sendiri. Oke. Cuma kami kemarin kan mensiasati itu bagaimana caranya agar keduanya itu berjalan, ada yang menenun, ada yang membuat produk turunan. Oke, oke, dibagi ya, jadi kelompoknya ya. Oke. Jadi tadi challenge terbesarnya untuk komitmen juga pembagian waktu, juga sedikitnya orang yang mau belajar itu ya. Jadi cara mensiasatinya memang waktunya harus disesuaikan dengan mereka, juga membagi kelompok menjadi kelompok penenun dan kelompok pengrajin. Jadinya gitu ya, Bli ya. Biar dua-dua bisa jalan. Baik, Betul, Mbak. kalau misalnya untuk pemasaran sendiri nih, kalau untuk pemasaran sendiri, tenun cepuk dari teman-teman Alam Mesari ini pemasarannya sudah sampai mana? Apakah memang sebagian besar dikonsumsi atau digunakan oleh penduduk Nusa Penida sendiri, atau sudah sampai dikirim sampai kemana, Bli? Kalau untuk produk tenun cepuk itu sendiri, seperti selendang, kain tenun itu dikonsumsi oleh masyarakat Nusa Penida dan bahkan sampai Bali dan luar Bali, Mbak. Jadi kalau di Bali umumnya mereka memakai untuk keperluan upacara agama kan. Kalau sampai keluar Bali itu biasanya untuk menjadi koleksi bagi si pembeli. Oh, oke. Ya. Bali untuk dikoleksi ya. Ini ternyata sudah ada pertanyaan nih, Bli, dari Ica Papang. Produknya dijual online nggak, Bli? Produknya dijual online nggak? Maaf, bisa diulangi, Mbak, sinyalnya. Oke. Produknya dijual online nggak? Produknya kebetulan dijual online. Nanti ada partner kami yang membantu untuk menjual produk dari teman-teman kelompok tenun cepuk Alam Mesari dan juga produk turunannya gitu, Mbak. Oh. Linknya atau jaringannya yang membantu menjual kan bisa disebutkan, Beli? Ini kayaknya ada yang tertarik mau beli nih. Bisa, Mbak. Boleh di-share namanya atau nomor telepon atau IG-nya apa gitu. Kalau
saya sih tahu ingatnya IG-nya ya, yang lebih gampang. Itu @ika_alfania, Mbak. Ika Alfania. Betul. Ika Alfania. Coba ya, saya @ika Alfania. Jadi satu ya? Atau underscore? Ya, jadi satu. Oke, Kalau nggak tolong salah jadi dikoreksi. satu Ini saya coba tulis di situ. Ika Alfania, apakah benar tulisannya seperti itu? kayaknya pakai Vespa, Mbak. Oh gitu. Heeh. Coba ya. Ya. Ika Alfania. Seperti ini? Ika Alfania. Oke, baik. Teman-teman yang berminat untuk support Tenun Cepu Alam Mesari bisa ngakses di melalui IG-nya Ika Alfania, bisa dilihat di situ. Saya belum lihat soalnya, jadi teman-teman bisa langsung lihat di situ. Oke. Ya, betul, Nah, betul. kalau ini ini kan jualan online melalui IG ya. Kalau misalnya mau kontak langsung gitu ke penenunnya gitu juga bisa nggak sih sebenarnya? Kalau mau kontak langsung sih bisa sebenarnya, Mbak. Cuman karena jauh ya dari Desa Tanglat itu kan jauh dari pantainya sendiri udah jauh banget ya beli ya. Iya, betul. Iya kan, Mbak. Itu sekitar berapa puluh kilometer itu. Jadi kalau Mbak Ika Alfania ini, partner kami ini, dia kebetulan tinggal di Bali. Jadi Oke. kalau mau pengiriman keluar dan sebagainya kan udah dia yang urus lewat via kurir apa gitu, Mbak. Siap. Jadi karena kebanyakan kalau yang penenunnya sendiri kan secara usia dan keterbatasan teknologi ya mungkin ya. Betul, jadi kalau betul. online memang perlu harus ada perpanjangan tangan buat operasionalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman berkunjung langsung nih ke Nusa Penida, teman-teman bisa langsung ke Desa Tanglat, nanti tanya Tenun Cepu Alam Mesari, pasti semua sudah tahu ya beli ya. Betul, Bisa langsung ke sana. Pusat Desa Ya. Tanglat itu. Ya. Ya, betul, betul. Kalau ini beli, kalau kita bicara tenun tradisional, masih pakai proses tradisional, pewarna alam pula gitu kan, orang pasti akan bertanya-tanya, mahal nggak? Kalau range produknya itu harganya itu sampai seberapa sih beli? Kalau boleh tahu gitu, pakai range aja gitu, bukan exact price. Jadi biar teman-teman punya ancang-ancang. Oh saya punya duit nih buat beli. Oh cukup buat selendang. Oh ini bisa buat kain. Gitu. Kasih bocoran dong beli. Kalau warna alami biasanya mulai dari 2 kali harga tenun sintetis, Mbak, pewarna sintetis. Jadi kalau misalnya selendang itu biasanya ukurannya berapa? 60 kali 2 meter atau berapa biasanya kalau selendang itu? Sekitar itu 60 kali 2 meteran lah. 60 kali 2 meter itu sampai berapa rupiah itu beli? Kalau segitu tuh. Kalau warna alami itu sekitar, kalau nggak salah ya, saya soalnya tidak begitu menghafal. Belum update ya? Karena yang mengupdate harga itu kan partner kami tadi itu, itu, Mbak. Itu range-nya tergantung sih, Mbak, tergantung motif dan warna. Iya, iya, iya. Semakin banyak warna yang masuk ke dalam tenun itu semakin mahal ya harganya. Tapi sampai berapa juta gitu atau masih di angka ratusan ribu atau puluhan ribu mungkin? Masih di angka ratusan ribu ya. Oke. Berarti teman-teman nih yang udah siap mau belanja nih, jadi merogoh koceknya nggak dalam-dalam banget kok, masih di angka ratusan ribu. Gitu ya beli ya? Oke. Nah, kalau misalnya nih di Nusa Penida kan mungkin kalau secara bahan baku beli, kalau secara bahan baku pembuatan itu harus didatangkan dari mana? Misalnya teman-teman yang kalau tadi pewarna alam mungkin menggunakan pewarna alam yang ada di sekitar situ ya. Tapi bahan pendukung pewarnanya itu misalnya tunjungnya,
lalu kapur, terus tadi tawas, itu apakah semuanya bisa didapatkan di Nusa Penida atau harus didatangkan dari luar, termasuk juga benangnya gitu, Bli? Kalau ini dari mana biasanya? Oke. Untuk bahan itu kebetulan Mm-mm. masih tersedia di Bali, Mbak. Oh, sampai Bali ya, di pulau besarnya ya. Oh, tapi memang mesti Di Denpasar dikirimkan ke. khususnya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Perlengkapannya dari Bali ya. Beli ini ada yang ini nih, ada yang nyolek beli nih dari kayaknya beli Martino Wayan. Halo beli Timbul. Tumben serius katanya, tuh kan? Biasanya gimana ini kalau beli Timbul? Pasti biasanya lebih seru nih. Oke, Biasanya teman-teman ya. masih ya, Iya. mungkin karena Awalnya. seniman ya, mungkin udah paham nih beli timbul. Biasanya seniman kan pasti seru gitu ya. Ini jangan-jangan eh, gara-gara mau di interview di IG Live Teras Mitra terus beli timbul beralih mode jadi serius mode on gitu. Ada kita ngobrolnya Bisa santai aja, loh Mbak. beli. Oh, Iya. oke. Saya Teman-teman, biasa-biasa saja. ini ada ya Iya, ada Mbak. Iya, saksi. Mbak. Teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan nih, mumpung masih ada Mm-mm. beli timbul, kita masih ada waktu beberapa saat lagi. Atau beli timbul ada Oke. mau disampaikan nggak apa namanya informasi lain yang mungkin belum saya tanyakan mengenai tenun cepuk, terutama di Nusa Penida ini. Oh ya, kalau tenun cepuk itu apakah adanya cuma ada di Nusa Penida atau ada di daerah lain di Bali juga? Kalau tenun cepuk sendiri memang asli dari Nusa Penida, Mbak. Kalau di Bali Oh, sendiri itu nggak ada. Yang adanya di Bali itu kayak endek gitu dari ne, Lampung. mm, mm, Mm-mm, mm. mm-mm. Nah, yang Kayak kain pegeringsingan dari tengah. geringsing ya, ya, ya itu Mm-mm. kan geringsing. Kalau rang-rang itu juga dari Bali juga atau dari rang-rang, paham Mbak? Rang-rang Yang itu kayak segitiga itu juga dari Bali atau betul, Lombok sih? Kadang-kadang kan ada yang mengaku ah, ini dari Lombok, ada yang bilang ini betul dari betul. Bali, gitu. Ah, ah. Kalau di Nusa Penida sih mereka mengakui bahwa rang-rang itu memang Sebenarnya? asli Nusa Penida. Mm-mm. Oh, ya, 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 Begitu. ya. Entah bagaimana dulu perjalanannya sampai ke Mm, luar Lombok mm, itu mm, kami mm. Malah belum berkembang paham di itu luar, sebenarnya. malah berkembang di luar Nusa Penida Iya gitu betul. ya. Ah, ah, Ini ah, jangan ah. sampai nih cepuk cepuk Nusa Penida keluar Mm-mm. kemudian diaku dari daerah lain meskipun sama-sama di Indonesia ya karena kekhasannya Itu dia. Indonesia kan dari barat sampai timur kan semua punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Semoga di tiap Iya, daerah bisa tetap mempertahankan Mbak, kekhasan daerah. maaf, Ya, maaf, ya. maaf tadi yang saya bilang partner kami itu ini dia Alpanya ternyata namanya. Oh, ini alfanya. Ya, Ah, sebentar. ah, Saya tulis aja ya. Saya tulis aja ya. baru nongol, beliau nih Alfa. baru nongol ini. Ah, ah. Nih ya. Nih teman-teman nih kalau ada yang Ya, mau belanja tenun usaha tenun cepuknya dari Alfari bisa ke siapa tahu. alfanya. Ya, bisa langsung Siapa tahu ada tanya-tanya mungkin. bertanya-tanya juga. Betul. Ya. Mm-mm. Nah, dari yang Betul kita betul. ngobrol sudah hampir sejam nih, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak, Bli, yang tadi mungkin belum saya tanyakan, atau ada Mm-mm. informasi lain yang mungkin seru untuk di-share ke teman-teman yang ikut Oke. acara kita gitu. Mm-mm. Kalau dari saya itu ingin menambahkan cerita tentang tenun cepuk itu sendiri, Mbak. Nah, boleh-boleh. Berkaitan dengan apa namanya cerita tentang Nusa Penida, Pulau Nusa Penida sendiri kan. Nah, kalau di Bali itu sendiri itu terkenal dari dulu itu eh, bahwa kain cepuk itu memiliki suatu aura aura spiritual atau aura magis lah dibilang. Hmm, Ah, ah. Itu entah mitos atau legenda yang berkembang di daratan Bali. Itu oke. setahu saya itu
kalau orang bilang Cepuk itu, wih, udah merinding gitu. Oh. Udah itu kayaknya auranya mistis gitu. Dan itu pun sendiri tak lepas dari nama Pulau Nusa Penida itu yang dari yang kami baca itu dari ratusan tahun yang lalu itu merupakan pulau yang sangat penuh misteri kalau bisa dibilang, Mbak. Itu penuh dengan aura-aura Magis. magis. Seperti itu kalau legendanya ya kan, Mbak. Iya, iya. Itu juga yang mempengaruhi karena sempat juga ada teman-teman dari Nusa yang bercerita itu dulunya juga Pulau Nusa Penida itu dibilang pulaunya para bandit, entah karena itu adalah suatu kayak tempat pembuangan untuk tahanan politik atau apa zaman kerajaan itu kan, mungkin saja seperti itu. Jadi di sana mereka berkumpul dan kalau bisa dilihat itu kebanyakan orang-orang Nusa Penida itu kebanyakan orang-orangnya menurut saya itu orang-orangnya pintar-pintar, Mbak. Karena mungkin dari sejarah dulu itu memang ada apa namanya, bukan orang sembarangan yang dikirim ke sana ketika masih pulau itu kosong dulunya gitu. Seperti itu. Jadi mereka mungkin akhirnya mengembangkan seperti kemarin lahan apa namanya, ketika kita ada pelatihan agroforestry juga untuk apa namanya, untuk tanaman pewarna itu ketika tentang struktur apa namanya, terasering untuk menanam tempat menanam mereka itu sangat luar biasa sekali. Jadi hampir itu keliling Nusa Penida itu adalah teraseringnya sambung menyambung begitu. Seluruh pulau Nusa Penida itu. Ya, memang pulaunya meskipun pulau kecil kan, tapi kan cukup menantang ya Beli ya secara konstruksi pulaunya. Kalau orangnya tadi dibilang orangnya pintar-pintar, kalau orangnya nggak pintar-pintar nggak survive ya di pulau dia. Itu dia, nggak survive, nggak bisa mengembangkan gitu. Ya, ini ada pertanyaan nih. Wah, ini terus kemudian nanya, Beli Timbul kan, Beli Agustinus ini kan seniman. Sebentar. Beli kan seniman, muralis kontemporer lah. Ada nggak kepikiran mengkolaborasikan tenun cepuk atau rangrang dalam karya mural? Mungkin membuat mural dengan teknik menenun atau seperti apa? Wah, koneksinya. Nih, untuk mengkolaborasikan tenun cepuk atau rangrang dalam karya mural. Mungkin membuat mural dengan teknik menenun atau seperti apa? Kolaborasi tenun dengan mural nih Beli nih. Ada challenge nih. Oke. Wow. Menarik juga ya, menarik juga. Itu ide yang diberikan oleh Martino Wayan, itu Bapak Martino Wayan yang agak ganteng sedikit. Itu boleh juga idenya. Cuman mungkin kita harus pikirkan bagaimana teknisnya itu seperti apa, untuk menenun suatu tembok itu seperti apa sih teknisnya kan gitu jadinya. Kalau untuk jadi motif aja mungkin mudah ya Beli ya, tapi kalau untuk aplikasi teknik kayaknya nantang banget gitu. Iya benar. Tapi menarik sekali itu idenya, menarik sekali. Terima kasih itu Pak Wayan Martino tadi, Martino Wayan. Oke, tadi sudah ditambahi sama Beli Timbul mengenai sejarah Nusa Penida dan tenun cepuk itu sendiri, bagaimana persepsi orang bahwa tenun ini magis, semagis pulaunya gitu ya. Nah sebelum ini udah jelang selesai nih Beli ya, sudah hampir selesai nih jamnya, tinggal beberapa menit lagi. Nah sebagai penutup nih, setelah program ini selesai, kan sudah selesai ya program pendampingannya,
harapan Beli Timbul untuk para pengrajin tenun di Tanglat itu seperti apa harapannya, harapan Beli Timbul? Halo, apakah bisa dengar suara saya? Saya ulang lagi. Halo, Beli. Oke, bisa diulang, Mbak. Bisa Ya, diulang ya. sebagai penutup, Tapi setelah program ini selesai, harapan Beli Timbul kepada para penenun di Desa Tanglat itu seperti apa, Beli? Setelah program selesai ini. Oke. Kalau harapan dari saya sendiri itu agar tenun ini tidak tenun cepu ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Dalam artian ya, seperti yang kita bicarakan tadi itu adalah regenerasi dan agar tenun cepu ini bisa kancah internasional seperti itu, Mbak. Oke. Mudah-mudahan ya, saya sudah bisa dengar tadi regenerasi tetap berjalan dan tenun cepu bisa bicara di pasar internasional seperti itu ya. Betul. Ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang ikut pantau IG Teras Mitra TM Share kali ini juga ikut menyebarkan berita bahwa di Nusa Penida ada kain tradisional yang luar biasa, menjadi kebanggaan teman-teman di Nusa Penida, bisa diakses, bisa dipakai juga di luar Nusa Penida juga ya, Beli ya, nggak apa-apa kan ya, dipakai tidak lain apa-apa. bisa digunakan dan bisa nyebar ke pelosok negeri bahkan sampai ke seluruh dunia dan seperti itu. Jadi, terima kasih banyak, tapi sebelum selesai saya ada informasi nih untuk teman-teman yang juga pantau bahwa Teras Mitra masih akan terus melanjutkan TM Share kali ini. Untuk informasi mengenai TM Share yang ke-70 akan dilaksanakan besok Sabtu tanggal 19 Desember seperti biasa jam 10 sampai jam 12 siang. Kali ini temanya peka konflik dalam pengelolaan kekayaan alam, berbagi pengalaman dan gagasan. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan temanya atau punya teman lain yang sekiranya cocok untuk bisa ikut, silahkan dibagi informasinya, pantau terus Instagramnya Teras Mitra, bentar lagi pasti akan dipost oleh tim Teras Mitra untuk pengumuman Zoom-nya. Demikian Beli Timbul, terima kasih untuk waktunya dan sharingnya yang luar biasa. Sukses untuk Beli Timbul sebagai seniman dan muralis. Sukses juga untuk teman-teman dari Alam Mesari juga tetap bersemangat untuk melanjutkan tradisi tenunnya yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di acara Teras Mitra Share selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali. Salam. Teman-teman semua. Terima kasih.